Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hasan, GP Angkatan 9 dari SMA Negeri 7 Malang. Hari ini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 terkait supervisi klinis. Nah, bersama saya sudah ada Dini selaku guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 7 Malang. Selamat pagi, Bu Dini. Selamat pagi, Pak Mita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Mhm. Jadi percakapan praobservasi ini kita lakukan untuk mengetahui persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan dari supervisi ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Ibu Dini lakukan Mhm. selama di kelas 11 ini. Ya. Nah, untuk alurnya ini nanti setelah saya melakukan percakapan praobservasi ini nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Dini di kelas 11, kemudian nanti setelah itu kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi nanti mungkin akan kita sepakati nanti setelah percakapan ini selesai. Oke. Nah, kita mulai ya Bu, kita mulai ya Ibu Dini. Ya. Untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran pada Oke. supervisi kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang Bu Dini angkat pada supervisi kali ini itu apa? Baik. Sebelumnya untuk kegiatan supervisi yang nanti akan dilakukan itu akan dilakukan di kelas 11, di kelas 11 tepatnya di kelas 11 1. Dan kebetulan untuk di kelas 11 1 nanti ini ada sudah masuk ke materi baru dengan tujuan pembelajarannya adalah mengaitkan kelainan pada organ respirasi dengan struktur dan fungsi pada sistem respirasi berdasarkan analisis informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk presentasi. Jadi di sini topiknya atau materinya adalah sistem respirasi. Itu. Seperti yang disampaikan Bu Dini tadi, untuk mencapai tujuan tersebut prosesnya bagaimana Bu? Jadi pada awalnya memang ini saya sudah menyusun modul ajar, kemudian saya juga sudah melakukan asesmen awal ya terkait yang pertama gaya belajar peserta didik itu sudah saya lakukan. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya itu juga saya sudah melakukan asesmen awal untuk kognitif gitu ya, untuk bahan kita nanti pada saat masuk ke pertemuan yang sudah direncanakan itu. Rencananya nanti kegiatannya adalah kegiatan yang berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, dengan demikian saya sudah mengambil data untuk itu sehingga nanti pada saat pelaksanaannya itu anak-anak akan dibagi kelompok gitu ya. Kemudian anak-anak diberi beberapa bahan untuk literasi. Itu disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Jadi nanti ada yang gaya belajar peserta didik ada yang visual, itu saya beri artikel, beberapa artikel. Kemudian yang audio visual itu juga dari YouTube video. Kemudian yang auditori itu saya ambilkan dari podcast. Nah, dari situ anak-anak akan mencoba menganalisis permasalahan yang terkait dengan sistem respirasi. Nah, lebih tepatnya adalah kelainan pada sistem respirasi. Kemudian anak-anak mendiskusikan, peserta didik mendiskusikan bagaimana keterkaitan antara kelainan tersebut dengan organ-organ yang menyusun sistem respirasi, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, mengkomunikasikannya nanti rencana saya itu nanti anak-anak saya minta untuk membuat semacam poster digital yang nanti diupload di Padlet. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa memberi komentar terhadap hasil kerja dari teman-temannya yang lain. Nah, itu sih rencana dari proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan pada saat supervisi. Ya, tadi saya sudah mendengarkan ya Bu Dini.
terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, yang ingin saya gali, apakah dalam pembelajaran diferensiasi ini nanti eh, semua siswa akan terfasilitasi sesuai dengan gaya belajarnya. Tadi kan Bu Dini sudah menyampaikan ada yang dari visual, ada yang dari audio. Nah, apakah Bu Dini juga sudah menyiapkan itu semua? Apakah atau masih ada terkendala terkait dengan persiapan pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya kalau persiapannya sudah, tapi memang untuk nanti sepertinya untuk pengaplikasiannya di pembelajaran itu nanti ada yang belum terfasilitasi ya, terutama anak-anak yang mungkin gaya belajarnya itu kinestetik. Karena kebetulan ini saya juga merencanakannya itu terkendala juga nanti untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik itu seperti apa, sehingga akhirnya mungkin anak-anak yang cenderung kinestetik itu kita kita arahkan untuk yang audio, auditori, audio visual dan juga visual. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara apakah anak-anak itu terfasilitasi, sepertinya belum semua. Tapi kita mencoba untuk sudah memfasilitasi beberapa persen lebih banyak lah seperti itu dari data awal yang sudah saya dapat. Oke, selanjutnya ini pada supervisi kali ini aspek perkembangan mana yang ingin nanti diobservasi? Nah, jadi yang sebenarnya ingin saya gali di pembelajaran ini adalah yang pertama adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis masalah. Itu yang pertama. Kemudian menganalisis masalah, kemudian bagaimana anak-anak itu dapat memberikan alternatif solusi terhadap pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengkomunikasikan hasil atau apa yang sudah didapat dari menganalisis masalah tersebut dengan baik. Nah, itu sih yang ingin saya gali di sini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ini juga ada dasar dari rapot pendidikan SMA Negeri 7 ya, yang kebetulan memang harus ada peningkatan. Yang pertama adalah tentang atau berkaitan dengan literasi. Nah, di sini ada proses literasi, kemudian bagaimana anak-anak mencari atau menganalisis masalahnya. Dari suatu masalah anak-anak bisa menganalisis masalah dan mencari solusinya, dan yang terakhir adalah bagaimana anak-anak mengkomunikasikannya dengan baik. Baik, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Dini terkait dengan kemampuan murid untuk dapat menganalisis masalah, kemudian mencari alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini strateginya Bu Dini seperti apa untuk mencapai area pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dini tersebut? Karena tadi sudah difasilitasi melalui gaya belajarnya masing-masing, namun terkadang murid itu juga butuh pendampingan yang lebih intens lagi dari guru. Nah, mungkin Bu Dini punya strategi untuk dapat mengembangkan sesuai dengan keinginannya Bu Dini tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah strategi, jadi nanti itu rencananya memang kita itu memberi studi kasus ya, studi kasus berdasarkan yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk mempermudah anak-anak itu bagaimana menganalisis, mungkin anak-anak itu ini dari mana ya, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah seperti ini. Nah, itu saya memberikan panduan dalam bentuk LKPD ya. LKPD itu yang saya susun istilahnya itu bagaimana anak-anak itu bisa berpikir secara runut. Nah, jadi misalnya dari situ anak-anak menemukan fakta-fakta yang ada, baru kemudian mencoba mencari alternatif solusi dan sebagainya. Nah, itu menurut saya dengan panduan LKPD yang sudah saya buat itu harapannya memang anak-anak bisa
berpikir secara runut bagaimana anak-anak itu bisa menemukan masalah, kemudian mencari alternatif solusinya, dan juga nantinya yang terakhir adalah bagaimana mengkomunikasikannya. Dan tentunya nanti ada tetap peran guru ya sebagai fasilitator itu tetap harus ada, walaupun nanti anak-anak bekerjanya secara berkelompok. Akan lebih mudah dengan panduan dari LKPD yang sudah saya susun. Oke. Jadi tadi strateginya yaitu dengan menggunakan LKPD ya, Bu. Jadi harapannya nanti LKPD tersebut dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, terlebih lagi bisa mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan tadi ya. Nah, untuk kesepakatannya untuk observasi, kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, nanti itu kita di kelas observasi nanti akan dilaksanakan di kelas 11, di kelas 11.1 yang pembelajarannya dilakukan di hari Senin jam ke 5.6. Ya. Lalu untuk kegiatan pasca observasinya, Bu, kira-kira Bu Dini memiliki waktu longgar kapan? Kegiatan pasca ini nanti mungkin bisa dilaksanakan setelah berakhirnya jam belajar, ya sekitar pukul 15. Baik, Bu Dini, sudah saya catat poin-poinnya terkait apa saja nanti yang akan diobservasi terhadap kegiatan pembelajaran Bu Dini dan juga waktunya kapan, kemudian kegiatan pasca observasinya kapan, itu sudah saya rekap. Jadi terima kasih waktunya Bu Dini untuk kegiatan praobservasi kali ini. Sampai bertemu nanti hari Senin di kelas untuk melakukan supervisi klinis. Ya, terima kasih Bu Dini. Ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Yes-nya kok lemes gitu ya. Kan kemarin sudah hari Minggu, hari Sabtu ya. Untuk memulai lagi di minggu ini memang agak sulit biasanya. Tapi saya harap kalian tetap semangat. Apalagi ya kalian sudah tahu ya kondisi akhir-akhir ini cuacanya. Iya, sulit untuk kita tebak, kadang panas, kadang dingin gitu ya, kadang hujan. Nah, kalau menurut kalian, sepengetahuan kalian, apa sih yang kita pelajari pada materi ini? Iya, pernafasan. Apa sih bernafas itu? Betul. Oke. Dan yang pasti kita juga akan belajar tentang tidak hanya bagaimana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, tapi ada beberapa hal yang terkait dengan sistem respirasi. Nah ini nih, diantaranya nih. Nah, coba kalian perhatikan. Ayo, ini ada di dekat sekolah kita. Ini nih. Nah, di mana? Di Suhat, ya, di jembatan Suhat yang menuju ke UB itu ya. Nah, itu kalau pada waktu-waktu tertentu, ya kan, sore hari atau pagi hari, ya, mengapa asap kendaraan bermotor itu bagi kesehatan kita itu yang warna biru dan 36 orang di sini menjawab semuanya tepat. Ya, Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ayo masih ingat pertanyaannya apa? Mengapa pada saat kita lari ya, semakin kencang kamu berlari maka kalian akan terengah-engah. Kenapa? Perlu banyak oksigen untuk proses metabolisme yang nanti hasilkan energi. Nah itu 35 orang menjawab tepat, ada satu yang belum tepat. Dan yang terakhir, nah ini nih, yang terakhir ini terkait dengan mekanisme pernafasan, ya, mekanisme pernafasan
itu hanya sekitar 77% atau 28, ada 36 itu menjawab tepat. Jadi nanti ini akan kita kupas habis ya di pertemuan yang akan datang. Nah, ini ya. Nah, berikutnya ini adalah sudah oke. Sekarang siapa yang sudah menemukan beberapa fakta yang terdapat pada artikel tersebut, manakah yang lebih berbahaya? Apakah asap kendaraan ataukah asap rokok? Asap rokok. Asap rokok setuju. Nah, yang setuju asap rokok lebih berbahaya. Fakta apa yang bisa kita temukan di situ? Angkat tangan dulu. Sudah, jangan rebutan. Angkat tangan, sebutkan nama dan sebutkan fakta-faktanya. Mulai dari sebelah sini. Belakang dulu. Oke. Ya. Oke, nomor absen 12, 15, 1, 2. Oke. 20. Oke. Yang berikutnya satu orang dari cowok. Ayo sini. Satu. Hom. Ya, oke, Pan. Jadi kalau menurut apa yang sudah saya baca, kesimpulannya adalah asap rokok ini jauh lebih berbahaya karena pertama pendapat saya juga. Kalau pendapat saya itu kan prosesnya rokok itu melibatkan dua orang yang bisa terkena penyakit, yaitu yang merokok dan orang sekitarnya. Nah, kenapa kok bisa berbahaya? Karena rokok itu mengandung zat kimia seperti nikotin yang bisa menyebabkan gangguan itu bukan hanya dari sistem pernafasan, tapi tadi yang disebut yaitu ada sistem reproduksi, terus kemudian dari pembuluh darah itu juga bisa mengganggu yang harusnya berjalan dengan baik itu bisa terhambat dan akhirnya menyebabkan penyakit yang lain. Bahkan jika rokok itu terus-terusan dikonsumsi itu bisa sampai harus melakukan operasi. Gejalanya seperti apa? Seperti yang ada di artikel itu ya. Kemudian struktur yang terserang itu apa? Seperti pada saat kita belajar pada sistem pencernaan kemarin, misalnya ada penyakit nih atau kelainan nih, itu menyerang alveolus. Nah, berarti nanti ada penjelasan tentang alveolus itu seperti apa. Kemudian bagaimana pencegahan dan penanganannya seperti apa. Nah, sekarang perhatikan untuk media belajarnya itu berbeda. Jadi ya, untuk kelompok 1, 2, ambil medianya, permasalahannya itu di link yang ada di situ. Ya, akan lebih mudah kalau kalian di ini ya, di gangguan sistem pernafasan ya, di gadget kalian ya, sesuai dengan yang ada di sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian juga mencari sumber yang lain yang terkait di situ. Tapi permasalahannya yang utama dari situ ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4, 1, 2, 3 dan 4 itu nanti adalah artikel. Ya, adalah artikel. Jadi di situ silakan dibaca. Kemudian temukan fakta-faktanya ya. Kemudian ayo perhatikan dulu. Kemudian cari informasi yang tadi. Cari informasi ini. Ya. Kemudian oke, itu gejalanya berarti ya. Nah, kalau asma itu yang diserang apa? Maksudnya penyakitnya itu dari organ penyusun sistem pernafasan atau respirasi itu menyerang apa? Di trakeanya, Bu. Nah, ya.
Jadi ada penyempitan trakea yang secara tiba-tiba. Ya. Nah, kenapa kok bisa menyempit secara tiba-tiba? Apa itu? Kalau di situ informasinya apa? Dikarenakan, nah, betul. Rokok kimia. Nah, oke. Jadi sebenarnya pencetusnya, penyebab asma itu bermacam-macam. Bisa karena alergi, bisa karena binatang. Tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan kegiatan supervisi klinis yang telah saya lakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi, saya akan melakukan diskusi terlebih lanjut dengan Ibu Dini selaku guru model yang saya supervisi kemarin. Nah, Ibu Dini, terkait dengan supervisi kemarin, pada waktu kegiatan praobservasi saya sempat menanyakan aspek dan strategi apa yang dikembangkan oleh siswa. Nah, dari aspek dan strategi yang diterapkan untuk dikembangkan kepada siswa, apakah semuanya tercapai ataukah ada beberapa aspek yang masih belum tercapai? Baik, terima kasih Pak Mita. Baik, berdasarkan yang sudah saya lakukan pada saat proses pembelajaran di hari Senin kemarin, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan target ya. Jadi pada awalnya saya sesuai dengan modul ajar yang sudah saya susun, harapannya itu peserta didik sudah menyelesaikan secara keseluruhan hasil analisis terhadap artikel ataupun video yang sudah mereka lakukan, dan nanti dari situ akan kita ketahui bagaimana anak-anak itu kemampuan literasinya, bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalah, itu sebenarnya bisa dilihat dari itu. Tetapi kemarin sampai waktu pembelajaran selesai itu hanya separuh dari kelompok. Kemarin kan saya bagi 9 kelompok, itu hanya sekitar 5 kelompok yang sudah selesai mengunggah hasilnya di Padlet yang sudah saya sediakan untuk pengunggahannya. Nah, jadi masih separuh ya, sekitar 5 kelompok. Dari situ sebenarnya dan juga dari hasil diskusi, saya melihat mereka itu sudah bisa menemukan fakta-fakta yang ada di dalam artikel tersebut ya, sebagai salah satu bagaimana usaha mereka untuk menyelesaikan masalah. Itu seperti itu. Ya, tadi kan hanya 5 kelompok yang selesai ya Bu. Untuk kelompok yang belum selesai ini tindak lanjutnya Bu Dini bagaimana? Baik, sebenarnya kan untuk modul ajar ini sebenarnya saya desain untuk 2 pertemuan ya Pak Mifta ya. Jadi 2 pertemuan itu harusnya hari Senin kemarin dan hari Rabu yang akan datang. Nah, harapannya memang hari Rabu itu untuk kegiatan hari Rabu itu adalah mempresentasikan hasil dari anak-anak yang sudah infografis yang dibuat dan kemudian diunggah di Padlet, itu nanti akan dipresentasikan oleh anak-anak. Jadi saya memang minta walaupun waktunya sudah selesai, tetap anak-anak harus mengunggah saat itu juga, sehingga nanti pada hari Rabu itu bisa langsung kita komunikasikan. Dan sudah saya cek ternyata memang sudah masuk, sudah hasil kegiatan anak-anak itu sudah masuk semua 9 kelompok, tapi memang mereka memerlukan waktu yang sedikit lebih banyak dari teman-teman yang lain. Baik, terkait dengan literasi murid, terkait dengan aspek yang ingin Bu Dini kembangkan, kemarin waktu observasi saya juga melihat beberapa anak sudah aktif untuk
berliterasi, baik secara digital sesuai dengan media yang diberikan oleh Bu Dini. Nah, tapi ada beberapa anak yang menurut pengamatan saya juga masih kurang aktif. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Dini untuk mengatasi hal tersebut? Baik, mungkin gini Pak Mesa ya. Kebetulan kemarin itu memang untuk media yang saya gunakan itu memang saya sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, yang gaya belajar yang visual auditori ataupun yang auditori. Kebetulan itu yang kemarin saya gunakan, dan itu ada 3 kelompok besar ya, berarti ada artikel, ada video, dan ada podcast. Nah, kemarin itu memang saya amati untuk yang podcast, meskipun anak-anak itu adalah gaya belajarnya auditori, itu mereka kurang tertarik gitu, karena mungkin percakapannya itu terlalu panjang gitu, dan ya mungkin anak-anak bosan atau bagaimana, sehingga cenderung anak-anak itu kurang aktif. Itu berbeda dengan yang anak-anak yang video atau artikel. Nah, itu yang saya amati. Jadi mungkin anak-anak itu meskipun gaya belajarnya auditori, tapi beda kalau dengan mendengarkan musik gitu loh ya. Jadi, nah itu mungkin yang jadi evaluasi ke depannya, sehingga mungkin untuk yang auditori itu lebih ke auditori visual. Nah, itu mungkin yang salah satu membuat anak-anak itu kurang aktif, kurang bersemangat gitu, karena mungkin bosan atau percakapannya terlalu panjang. Kemudian untuk kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan alternatif solusi, apakah kemarin ketika Bu Dini berkeliling di antara beberapa kelompok itu, apakah sudah muncul untuk kemampuan tersebut, ataukah hanya beberapa siswa saja yang muncul lah? Jadi ya ibaratnya siswanya itu saja. Nah, apakah muncul potensi yang lain dari siswa yang lain? Baik, jadi memang kalau kita melihat itu belum seluruhnya Pak Mit, tapi di dalam satu kelompok itu ada 1-2 anak yang memang di situ tampak kemampuan literasi, dan dia bagaimana memberikan solusi alternatif solusi dari permasalahan itu muncul. Dan sebenarnya memang kalau kita melihat ya, memang anak-anak itu adalah yang saya kira tidak hanya di mata pelajaran biologi, juga di mata pelajaran lain kemampuannya juga demikian. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain yang belum aktif gitu ya, sebenarnya mereka itu mampu, tapi ini mungkin kemampuan untuk menyampaikan yang belum tampak. Jadi mungkin mereka lebih cenderung untuk menulis, jadi tidak menyampaikan. Jadi kalau saya melihat seperti itu, sehingga salah satu indikatornya adalah kemampuan menyelesaikan masalahnya itu dilihat dari produk. Dari produk itu apakah muncul alternatif solusi pemecahan masalahnya, dan bagaimana pemecahan masalahnya. Berarti produk yang Bu Dini rancang sebagai tagihan itu sebagai salah satu bentuk ya, sebagai salah satu bentuk media komunikasi bagi murid-murid yang ibaratnya kurang aktif di dalam diskusi, sehingga tetap bisa mendapatkan penilaian dari Bu Dini. Betul. Jadi nanti kita bisa melihat apakah poin-poin yang kita inginkan itu sudah tersampaikan atau belum. Nah, di situ akan terlihat anak-anak yang memang kemampuan literasinya baik dan kemampuan pemecahan masalahnya baik, itu pasti dari produk itu akan muncul. Karena sebenarnya di media yang sudah ada itu secara baik secara tersurat maupun tersirat itu sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana anak-anak itu mengolahnya, sehingga selain kemampuan verbal, selain mengkomunikasikan secara lisan, itu juga memungkinkan anak-anak yang mungkin kurang aktif, yang mungkin belum percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, itu bisa kita lihat dari karyanya. Ya, ini sudah bagus. Saya lihat tujuan dari Bu Dini untuk memberikan pembelajaran kepada murid. Nah,
langkah kedepannya, rencana tindak lanjut yang Bu Dini akan lakukan terkait untuk khususnya kelas 11.1 ini ya Bu. Apakah ada potensi lain yang mungkin ingin Bu Dini kembangkan? Mungkin Bu Dini coba untuk mengeksplor lagi selain dari 3 aspek yang sudah Bu Dini kembangkan pada pertemuan yang kemarin. Iya, jadi sebenarnya ini kalau untuk rencana tindak lanjut saya ke depan itu sebenarnya saya masih di beberapa pertemuan yang akan datang saya akan masih mengembangkan hal yang serupa ya Pak Mita ya. Tetapi nanti saya masih punya keinginan untuk ini kreativitas anak-anak. Jadi setelah anak-anak kemampuan literasi dan pemecahan masalahnya sudah muncul, itu nanti harapannya nanti ke depannya itu saya akan mencoba bagaimana anak-anak itu kreativitasnya muncul. Nah ini nanti mungkin kalau saya punya gambaran ke depannya ini adalah berbasis proyek. Ya, kalau kemarin berbasis masalah, nah berbasis proyek. Dimana kalau berbasis proyek itu nanti harapannya akan muncul produk-produk kreatif yang yang muncul dari kelas tersebut gitu. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana sih kreativitas anak-anak. Kalau ini proyeknya ini untuk individu atau kelompok? Untuk yang kedepannya ini? Sementara itu adalah kelompok Pak Mis, karena biar tidak terlalu kalau berbasis proyek itu kan memang kita perlu waktu yang lama. Jadi kalau individu itu nanti saya takutnya terlalu memberatkan. Tetapi kalau kelompok insya Allah tidak terlalu memberatkan, itu pun saya mencoba mendesain ya kelompoknya di 3 atau 4 orang masing-masing kelompok. Harapannya dari situ ya yang diinginkan itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu Dini atas waktunya mengenai percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih untuk observasinya juga sudah diizinkan masuk ke kelas. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.